Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 peminatan keagamaan mata pelajaran fikih sesuai KMA 183 KMA terbaru. Minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang bab 2, yaitu di bab 2 ini kita akan berbicara banyak tentang perekonomian dalam Islam. Sebelum kita bicara tentang macam-macam perekonomian dalam Islam, maka saya akan menyapa anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak sekalian yang hari ini belajar dari rumah masing-masing? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Saya yakin anak-anak sekalian 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak-anak akan mencapai puncak keemasan, puncak kejayaan masing-masing. Anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran kita minggu ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita akan berbicara tentang macam-macam perekonomian dalam Islam atau bentuk-bentuk perekonomian dalam Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara banyak tentang kepemilikan dalam Islam, mulai masalah akad macam-macamnya sampai ihyaul mawat. Sekarang kita bicara perekonomian dalam Islam. Kita amati. Anak-anak sebelumnya sudah saya kirimi PowerPoint, silakan dipelajari poin PowerPoint itu. Kita mulai dari jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau orang-orang dulu itu ada barter ya, tukar menukar barang dengan barang ya, itu kalau tempo dulu belum menggunakan mata uang. Jadi saya ulang lagi, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan rukun dan syarat. Jadi di sini anak-anak sekalian, kalau kita bisa mengambil kesimpulan, jual beli merupakan aktivitas sehari-hari setiap orang untuk memenuhi hajat kehidupannya. Jadi berarti melibatkan antara penjual, pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan, kemudian akad jual beli. Landasan hukumnya kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halawal bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan segala macam bentuk jual beli dan mengharamkan segala macam riba. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrurin. Pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Kalau kita bicara tentang rukun jual beli, setidaknya harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan, ada uang sebagai mata uang sebagai alat untuk membayar, kemudian ada lafadz ijab dan qabul. Jadi ketika itu dipenuhi, maka jual beli itu dianggap sah. Kemudian kalau kita lihat di dalam Islam juga ada bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Secara umum itu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama, jual beli yang sah tapi dilarang antara lain jual beli barang yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Bisa dilihat ada beberapa hadis ya, muttafaqun alaih, misalnya la tatalakul rukbana, janganlah kamu menghadang orang-orang yang berangkat di pasar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli dalam proses tawaran orang lain. La bai'u ba'dukum ala bai'in ba'din. Janganlah seseorang menjual sesuatu ya yang telah dibeli orang lain. Kemudian yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun, kemudian dijual ketika harganya melambung tinggi. Hadis Nabi riwayat Muslim, la yaktakirul akhatiun. Tidak ada yang menahan barang kecuali orang yang durhaka. Yang keempat,
jual beli untuk alat-alat maksiat, remi, dadu, ya, kemudian biliar dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran kepada Allah. Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengundang tipuan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ini jual beli yang sah tapi dilarang. Sah tapi dilarang. Kemudian yang kedua, jual beli yang dilarang dan tidak sah. Seperti ada 4. Yang pertama, jual beli sperma binatang. Kenapa kok sperma termasuk jual beli yang dilarang dan tidak sah? Karena belum tahu apakah nanti jadi anak atau tidak. Kemudian menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Jadi prinsipnya anak-anak sekalian, jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat. Kemudian yang paling penting lagi, jangan barang yang haram, barang yang subhat, barang yang samar-samar yang diperjualbelikan. Kemudian yang paling penting lagi adalah prinsip jual beli adalah antara diminkum, berlaku suka sama suka di antara kamu. Kemudian berikutnya tentang khiyar. Dalam jual beli Islam kita menemukan yang mungkin tidak ditemukan di syariat yang lainnya, yaitu ada khiyar. Khiyar artinya hak memilih antara meneruskan dan membatalkan akad jual beli. Jadi hak memilih bagi pembeli untuk bisa melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan akad jual beli. Ketika belum berpisah namanya khiyar majelis. Ketika ada persyaratan butuh waktu 3 hari 3 malam. Ketika ada cacat namanya khiyar aibi. Jadi ketika itu sudah dilakukan, maka kita sudah menggunakan prinsip antarodim minkum, berlaku suka sama suka di antara kamu. Jadi kemudian ada lagi jual beli salam. Jual beli salam adalah suatu akad jual beli antara 2 orang atau lebih, dan barang yang akan dijual belikan ada wujudnya tidak diperlihatkan, tetapi ciri-ciri kriteria barang, kualitasnya maupun kuantitasnya, besar kecilnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Misalnya, Ibu Rita memesan lemari buku, almari, pada Ibu Ida dengan menyebutkan ciri, ukuran, dan lain-lain. Pembayarannya dilakukan saat terjadinya transaksi. Kata penjual, saya jual kepadamu 1 buah meja tulis bahan kayu ukuran 150 kali 5075 cm, tinggi 100 cm dengan harga 2.500.000. Pembeli membayarnya waktu itu juga walaupun mejanya belum ada. Jadi dengan demikian, salam merupakan jual beli pesanan dari calon pembeli dengan pembayaran pada saat penyerahan barang, atau mungkin ada uang muka dengan dasar antarodin minkum, suka sama suka di antara kamu. Jadi ini. Kemudian ketika kita melakukan jual beli salam juga harus memenuhi 5 persyaratan. Rukun salam ada yang pertama, penjual atau muslim alaih, pembeli muslim, barang muslim fi, harga atau modal, sigot atau akad. Hampir sama dengan rukun dari jual beli. Bedanya kalau salam adalah jual beli melalui pesanan, nanti barang akan dikirim sesuai dengan pesanan, uang nanti akan ditransfer. Jadi seperti itu, jadi dibolehkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada hajru. Hajru itu adalah larangan, pencegahan, pembatasan. Itu secara bahasa, secara istilah adalah larangan terhadap seseorang untuk membelanjakan hartanya. Yang dimaksud al-hajru adalah memberikan batasan, melarang seseorang melakukan tindakan hukum jika melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukum maka tidak sah. Jadi orang yang boros itu harus ada ahli warisnya yang bisa mencegah, termasuk anak kecil yang belum akil balik itu juga harus ada yang menjadi walinya. Jadi dasar hukum hajru adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 6. Nah, ini.
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Kemudian dari hadis Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad telah menahan harta Mu'adz dan beliau jual harta itu untuk membayar hutangnya. Jadi ini ada landasan hukumnya yaitu dalam Quran maupun hadis. Jadi kenapa kok diperlukan hajru? Biar orang itu tidak bertindak secara sembrono terhadap harta dibelanjakan sesuai dengan atau hura-hura atau foya-foya. Jadi ini hajru. Sebab-sebab kenapa seseorang itu harus dibatasi, yang pertama adalah al-hajr terhadap anak kecil atau sobi, yang kedua adalah al-hajr terhadap orang gila atau majnun, yang ketiga al-hajr terhadap orang bodoh atau dungu atau sufih, al-hajr terhadap orang-orang yang sakit kritis, al-hajr terhadap orang yang failit atau bangkrut. Jadi ini setelah seseorang dinyatakan bangkrut dan berada di bawah pengampuan, maka akibatnya ia dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, ia boleh dipenjarakan, hutangnya bersifat mendesak untuk dibayar. Ya, ini sehingga orang-orang yang bangkrut itu harus ada yang melakukan hajru atau pembatasan. Kapan berakhirnya status pengampuan? Apabila anak kecil itu sudah balik, berakal sehat, orang bodoh dungu menjadi cerdas dan sadar, pemboros jadi hemat, orang gila sembuh dari penyakit gila. Jadi itu anak-anak sekalian, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada diskusi mohon bisa disampaikan di classroom atau di WA, kita bisa dialog langsung. Dan pesan saya, jaga diri baik-baik, jangan meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun, karena sholat itu perkara besar yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah perkara sholat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.